Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka ayat yang di dalam perjanjian baru, Matius 11 ayat 28 dan 29 ya. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dan 29. Mari kita baca bersama-sama Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini saya berjumpa dengan beberapa atau banyak orang. Bagi yang kita melihat mungkin dari pandangan kita, pandangan polos kita, mungkin terkadang kita melihat orang ini bahagia, tidak ada tekanan. Ataupun ketemu dengan orang yang harus bekerja hari ini, berjuang untuk hidup hari ini. Itu pun sebuah perjuangan, tantangan, pergumulan dan beban. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ada lagu yang lama saya nggak nyanyikan juga, tapi saya suka lagu ini. Beratkah beban hidupmu? Bisa lihat ya di LCD yang mau ikut nyanyi. Beratkah beban hidupmu dalam dunia kelak? Oh, rindukan jiwamu
dan janji beserta selamanya. Amin. Lagu ini lagu yang memang sudah agak lama, yang generasi muda mungkin enggak terlalu paham. Kalau saya tadi dulunya dari Protestan dan lagu ini sering dinyanyikan, saudara. Beratkah beban hidupmu dalam dunia yang gelap ini? Saya rasa kita semua tidak ada yang tidak punya beban, pergumulan hidup, perjuangan hidup. Tetapi kita bersyukur kita punya sobat yang setia. Tuhan Yesus dia menempatkan diri, dia berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan firman-Ku. Dan dia adalah Tuhan, dia adalah Bapa kita, dia setia. Kalau sobat dunia, sekali lagi, terkadang berubah. Sobat dunia terkadang memberikan ciuman, tapi ciuman Yudas, pengkhianatan. Tetapi sobat yang sejati atau teman yang sejati terkadang memukul, tetapi dengan kasih, tujuan baik. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, dia kutegur. Kalau sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan kami untuk mengembalakan, jadi ada saatnya mungkin kita berbicara keras, tegas, tajam. Dan rasanya mungkin Bapak Ibu sakit karena ditegur. Daging ini kalau ditegur gak enak, selalu pengennya berontak. Tapi kami mengasihi Bapak Ibu Saudara, supaya kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam ayat ini, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan seterusnya ayat ini berbicara tentang undangan. Berbicara tentang undangan, panggilan untuk diundang Tuhan, panggilan untuk kita memikul kuk, panggilan juga untuk kita belajar. Tuhan memanggil kita yang banyak beban, yang banyak pergumulan. Tuhan bilang, pikulah kuk, sebab kuk yang kupasang enak, dan belajarlah kepadaku. Jadi dipanggil, panggilan juga untuk memikul kuk, dan kita belajar dari Tuhan. Nah, kita lihat dari poin-poin yang pertama, ada beberapa hal yang saya tulis di sini. Undangan Tuhan Yesus kepada yang letih lesu. Kata letih lesu ini artinya sedang berlelah, atau bersusah payah, atau membanting tulang. Nah, ada banyak orang yang sebenarnya mungkin fisiknya kelihatan kuat, tapi mentalnya itu sedang letih lesu. Karena ada begitu banyak tekanan. Kalau dalam Mazmur 42 dituliskan bahwa air mataku menjadi makanan siang dan malam. Tekanan itu bisa dialami oleh siapa saja. Kami juga sebagai gembala sama. Kita hidup tidak terlepas yang dari namanya beban dan tekanan. Ada orang yang tekanannya berat sampai air matanya. Jadi kalau di Alkitab, dari istana raja ada tetesan air mata, sampai ke rakyat jelata pun ada tetesan air mata. Semakin besar tekanan, bisa seseorang tertekan secara mental dan bisa meningkat kepada depresi. Jadi stres ke depresi. Nah, ini hati-hati saudara.
Tapi kita bersyukur kita punya Yesus. Tuhan bilang, sini kamu. Bahasanya kita, sini kamu. Kamu itu banyak beban, kamu itu banyak pergumulan. Datang, serahkan padaku. Katakan amin. Beban itu bicara tentang, makanya 1 Petrus 5 ayat 7-8, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang pelihara. Beban ini bicara tentang kekhawatiran, berbicara tentang tekanan ekonomi. Mungkin kita berpikir tentang masa depan, nanti mau jadi apa engkau. Ini bisa membuat seseorang tertekan. Tapi kita punya Tuhan. Dia tahu kita punya pergumulan. Dia panggil, ayo sini. Datang, aku akan memberikan kelegaan. Nah, berlelah kepada yang letih lesu. Ini kalau sebuah perjalanan sudah pikul beban dan beban itu berat. Kita berjalan di jalan yang berliku-liku sehingga kita bisa menjadi letih dan lesu. Tapi Tuhan bilang, marilah engkau. Nah, poin yang kedua, berkat bagi orang yang datang pada Yesus mendapatkan kelegaan, lega. Seperti kita lagi haus kasih Tuhan, haus pertolongan Tuhan, haus jamahan Tuhan. Dan ketika kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendapatkan kelegaan. Kelegaan ini saya lihat dalam beberapa definisi dari kata lega ini, artinya meringankan beban. Jadi ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan tolong kita. Bukan berarti gak ada masalah, tapi Tuhan mampu ringankan beban kita. Amin. Menyegarkan, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Seperti kita haus dan kita mendapatkan air. Misalnya yang penyuka es ya, air es atau es campur atau es buah. Waduh lagi capek-capek kemudian atau es degan. Kita minum langsung. Ada yang kalau lagi lega gitu. Lega. Itu gambaran ketika kita berjalan datang kepada Tuhan. Diberikan penyegaran. Bahkan dari bahasa asli ini saya menemukan keringanan. Jadi yang dari berat dapatkan keringanan, mendapat sentosa, mendapat penghiburan. Dan ada satu kalimat lagi, istirahat. Jadi ketika kita letih, lesu dan berbeban berat dan kita datang kepada Tuhan, kita bisa menemukan dan kita bisa menikmati bahwa Dia Bapa kita, Dia mampu meringankan beban, Dia mampu memberikan penyegaran, Dia mampu memberikan keringanan, Dia mampu memberikan sentosa. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Ayat ini kita hidupi dengan pertolongan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Kemudian kita belajar pikul lakuk. Pikul lakuk yang kupasang dalam perjanjian lama menggambarkan penindasan di bawah satu kekuasaan, termasuk dalam seperti ditindas oleh iblis. Ini perjanjian lama ya. Atau perbudakan ya, termasuk perbudakan dosa. Kita lihat dalam Imamat 26 ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan dengan tegak. Jadi ketika beban berat seperti orang Israel yang dijajah di Mesir, itu seperti sebuah kuk yang namanya kuk perhambaan. Dibelenggu oleh kuk.
Saudara, kalau Bapak Ibu tahu kuk itu, kalau di sini kita lihat sering lewat dulu ya, sekarang sudah jarang, pedati atau cikar. Jadi kuk itu zugos artinya beban atau timbangan. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang sebuah timbangan. Jadi kuk ini seperti ada lembu kiri dan kanan, dipasangkan ya, dipasangkan dan berjalan bersama. Itu bicara tentang kuk. Nah, orang Israel pernah diperhamba di Mesir dan mereka diperbudak. Itu sebabnya Tuhan berkata melepaskan mereka dari kuk perhambaan. Kita datang pada Tuhan kalau kita mungkin punya hidup lama diperhamba, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh nafsu kita, diperbudak oleh iblis. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan memberikan kita kelegaan. Tanggalkan semua kuk ini sehingga kita diberikan kelegaan. Jadi pikulah kuk yang kupasang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kuk zugos beban atau timbangan. Nah, kalau kuk ini kita berbicara tentang pasangan ya, bisa nggak menggambarkan ya seperti pedati atau cikar? Ada yang pernah lihat cikar nggak? Yang sapinya tarik cikar kiri kanan, muat bata atau muat apa? Kalau saya paham sekali, karena keluarga kami itu punya sapi dulu berapa ekor, lumayan. Kami mengelola sawah yang besar, kami mengelola ladang yang besar. Saudara, jadi dibutuhkan sekali ini namanya sapi pedati ini. Karena kalau sudah mau membajak harus lebih cepat pakai sapi. Waktu itu sekarang kan mesin. Nah, kami juga kalau di ladang mau panen hasil kebun, jadi mengeluarkan ke jalan raya itu pakai pedati. Jadi harus jalan keseimbangan. Jadi pedati jalannya seimbang, ditarik begitu. Saudara, kata kuk ini berbicara ketundukan diri kepada Tuhan. Ketika kita terima kuk yang dari Tuhan, berjalan bersama dengan Dia, artinya penundukan diri, bukan pemberontak. Dalam perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, ada sebagian orang yang ditulis orang-orang bajingan. Ada ditulis di Alkitab, kata bajingan. Jadi ada kelompok yang berjalan menuju ke tanah Kanaan, tapi di perjalanan mereka itu berontak, sehingga Alkitab menulis mereka itu bajingan. Tapi ini berbicara berjalan bersama dengan Tuhan, bicara tentang penundukan diri pada otoritas Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, kuk ini bicara juga penyerahan diri. Kita berserah pada Tuhan. Tuhan mau bawa kemana saya percaya tidak mungkin ke jalan yang salah. Berbicara tentang bekerja dan melayani Tuhan sesuai dengan hati Tuhan. Bergabungnya dua orang menjadi satu menggambarkan seperti sebuah pernikahan. Saudara, kita lihat dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi kuk ini bicara tentang beban dan sebuah pasangan. Jadi pengertian seperti kita penundukan diri, penyerahan diri,
dan keseimbangan dalam berjalan seperti pasangan hidup suami istri. Nah, penyatuan berikutnya, penyatuan dengan Kristus bicara tentang kedekatan, kebersamaan. Ketika memikul kuk bersama Dia, kita berjalan dalam keintiman dengan Yesus setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Memikul kuk, berjalan bersama dengan Tuhan. Boleh saya minta tolong Pak Gunawan ke depan ya. Saya memberikan ilustrasi sini aja Pak Gunawan, enggak apa-apa. Permisi ya Ibu Ping-Ping. Kalau memikul kuk itu ada pasangan seperti ini. Nah, dari sebuah ilustrasi yang saya pelajari dan pengalaman juga, kalau ada lembu yang dewasa, nah untuk lembu yang masih kecil itu, remaja memang harus ada ditusuk hidungnya ya, ditusuk. Kalau enggak tusuk walaupun dia masih muda kita enggak mampu mengendalikan, bisa terguling-guling kita diseret. Nah pada saat dia mulai remaja diajarlah pikul kuk. Tapi namanya masih remaja, dia itu enggak tahu cara pikul kuk. Jadi jalannya tarik ke kiri ke kanan. Nah coba saya, nah, misalnya gini kan, pikul kuk ya, apa-apa. Nah misalnya kita berjalan bersama, tetapi kayak kita gambarannya seperti lembu muda yang baru belajar. Coba tarik ke kiri ke kanan, tariknya ke kanan lagi, ke kiri, aduh. Itu gambaran dari seperti lembu yang baru, karena ini ilustrasi atau metaforanya, gambarannya seperti itu. Tetapi kalau sudah berjalan bersama sehati, pikullah kuk yang kupasang karena bebanku pun ringan. Jadi seperti gambaran lembu yang sudah dewasa, yang sudah kuat. Jadi beban apapun yang nyupunya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang mampu pikul, Tuhan yang pikul, Tuhan yang bawa. Cuman seperti Mazmur 23, Ia membimbing aku ke jalan yang benar, Ia menuntun aku. Jadi enaknya jalannya sejalan. Jadi pikul kuk ini bicara kedekatan, ya dekat enggak ya? Dekat ya. Bicara sehati, bicara penundukan diri, berbicara tentang kebersamaan atau keintiman akrab dengan Tuhan. Tapi coba kita jalan sama-sama sehati. Wih, asik ya. Enak. Sehati jalan gitu. Jadi ada beban yang berat yang nyupunya ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pikul. Makanya mendapat kelegaan, mendapatkan kesegaran karena Tuhan pikul bebannya dia. Kalau dia pikul sendiri, lama-lama bongkuk. Tapi ketika dia menyatu dengan Tuhan, itulah yang pikulah kuk yang kuberi. Tuhan pikul, Tuhan mampukan, Tuhan berikan kelegaan dalam kebersamaan. Amin. Kadang turun, bahkan mungkin turun sini. Tapi kalau lari ke sana, ke sini. Capek enggak? Tapi kalau kita jalan sehati, coba. Wow. Thank you. Kasih ya. Nah itu gambaran ilustrasi, saudara. Seberat beban apapun, kalau kita jalan sendiri kita enggak kuat. Tapi ketika kita lengket dengan Tuhan, semua beban Dia mampu, Dia tanggung. Sekali lagi bicara kelegaan, keintiman, kebersamaan, keakraban. Jalan bersama dengan Yesus. Makanya ada lagu jalan bersama Yesus selalu manis. Amin. Itu. Hari-hari ini kan kita sedang belajar keintiman, akrab dengan Tuhan. Sekali lagi bisa tampilkan Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan
adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan ini bicara kebutuhan rohani, tapi juga bisa bicara jasmani. Takkan kekurangan aku, Yehova Ra'ah. Tuhan adalah gembalaku. Kata Ra'ah ini dalam terjemahan yang lain salah satu pengertian Tuhan adalah sahabatku. Nah, terus Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku, Ia menuntun aku di jalan yang benar ke air yang tenang. Coba mundur, iya. Ayat 2. Itu. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi kata membaringkan ini, atau Ia akan memberikan ketenangan ya, di dalam Matius 11 ini ada bahasa dari bahasa Inggris, di salah satu terjemahannya adalah rest. Rest artinya istirahat. Istirahat. Makanya kadang orang berjalan sudah capek, ada yang bilang ayo kita rest dulu aja. Rest. Istirahat. Nah, membaringkan aku artinya ketika kita berjalan ada saatnya Tuhan membaringkan kita, istirahat. Supaya kita lega, supaya kita kuat. Tapi selama kita berjalan dalam bimbingan, dalam tuntunan Tuhan, kalau Ia membimbing, Ia menuntun, Ia besertaku, berarti kalimat ini menunjukkan bahwa Dia berjalan bersama dengan kita. Sekalipun melewati lembah kekelaman. Sekali lagi lembah kekelaman. Ada ujian, ada pergumulan, ada persoalan, ada beban yang berat. Tapi Tuhan bilang melewati saja. Lewat. Dan ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kelegaan. Saya nggak tahu beban apa yang ada di hatimu, di hidupmu. Tidak ada orang yang terlepas dari pergumulan. Kadang-kadang Tuhan itu sedang melatih kita supaya kita kuat, supaya kita memiliki iman seperti Raja Wali, bukan anak ayam. Hidup ini adalah perjuangan. Dibutuhkan memang skill, dibutuhkan mental yang tangguh, dibutuhkan kasih karunia Tuhan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada kekekalan. Tuhan menolong Bapak Ibu semua. Ingat, Tuhan berkata, marilah padaku semua letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ketika kita masuk dalam kuknya Tuhan, kuk Tuhan itu, beban itu enak, ringan. Karena Tuhan yang menggandeng kita, Tuhan yang memikul kita, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan berkati, mari kita semua bangkit berdiri. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan suka
aku jadi baru. Yesus, 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 Tuhan, oh mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya firman ini ya dan amin. Kalau Tuhan yang berbicara, Dia pasti menepati. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapi. Seberapa berat beban hidupmu hari-hari ini, firman Tuhan berkata, Yesus akan memberikan kelegaan. Poin yang terakhir tadi, caranya datang pada Yesus. Datang dengan iman, datang dengan percaya sungguh. Cari hati Tuhan, cari kebenaran Tuhan. Kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Tanggalkan semua kuk dosa, mungkin kepahitan, kebencian, kedengkian. Terima kelegaan yang dari Tuhan. Kami mau terima kelegaan yang dari Tuhan pagi ini. Biar firman ini menjadi rema bagi semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendoakan, ada Bapak Ibu Saudara yang pengen didoakan. Biar Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan berikan kelegaan. Kita akan saling mendoakan. Bapak Ibu boleh maju ke depan. Ketika aku berbeban berat, oh, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan suka. Agak majuan lagi ya, biar yang lain di belakang bisa. Oh, ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan Yesus, Yesus Tuhan.
Yesus yang berkuasa, di dalam darah anak domba Allah yang berkuasa, kami terima kelegaan, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami, seberapa berat beban apapun, Tuhan Engkau besar, Engkau minta dan kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Walaupun mungkin kami sedang berjalan dalam lembah yang kelam, ada pergumulan, ada rasa mungkin awan yang gelap dan ketakutan. Tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kami, ketika kami terhubung dengan Tuhan, kami berjalan dengan Tuhan, kami tidak perlu takut. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, atas nafas kami ini, atas hari esok kami. Tuhan yang punya. Sebab Engkau mengajarkan bahwa kekhawatiran tidak menambah sehasta umur kami. Kami belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang menopang kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah menjauh dari kami. Dan biar kami terus ada dalam hadirat Tuhan. Biar kami berjalan dalam perkenanan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah terima firman Tuhan. Kami terima kelegaan. Kami terima kekuatan yang dari Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berkata bersama, amin. Tuhan berkati.